Nah, hari ini tuh kita spesial banget nih karena kebetulan kita lagi hujan. Jadi kita mau bikin makanan yang pedes tapi enak banget nih. Pasti jadi salah satu kesukaan Sese Lovers juga. Karena kali ini kita mau bikin seblak jeletot nih Sese Lovers. Nah, sebelum masuk ke cara membuatnya, kita langsung aja yuk lihat bahan-bahannya nih apa aja yang ada di sini. Nah, yang pertama di sini ada satu butir telur. Lalu di sini ada 2 buah paha yang sudah direbus dan disuir-suir. Nah, ini ada 6 buah ceker yang sudah direbus matang. Ini ada 150 gram kerupuk kanji yang sudah direndam. Terus ada bakso sapi yang sudah diiris-iris. Nah, ini kita menggunakan cikua yang sudah dibelah 2 bagian. Ada caisim yang sudah dipotong-potong, 500 kaldu ayam. Ada garam, terus juga kita nanti akan menggunakan gula pasir dan kaldu bubuk. Lalu ada 1 sendok makan cabai bubuk, 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 2 sendok makan minyak untuk menumis, dan ini untuk bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit nih Sese Lovers. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat seblak jeletot nih Sese Lovers. Nah, kalau Sese Lovers jangan lupa yang nonton untuk absen, dan kalau mau tanya-tanya tentang resep yang hari ini dibuat ataupun tentang kuliner lainnya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar karena nanti ada Kak Zara yang membacakan komentar dari Sese Lovers. Halo Sese Lovers yang udah join. Nah, hari ini kita spesial banget nih ya, Mbak Indri ya. Kemarin kita udah bikin cireng mercon, hari ini bikin seblak jeletot. Jadi temanya minggu ini adalah selera pedas menggugah selera. Jadi buat pencinta pedas wajib banget nonton semua live kita minggu ini nih Sese Lovers. Karena yang serba pedas ada di sini semua nih. Betul banget, ini cocok banget lah ya buat yang pecinta pedas nih Mbak Indri ya. Kayaknya seblak nih bisa jadi salah satu apa ya, makanan tradisional nggak sih? Karena kayak legend. Iya, terus legend. dia salah satu makanan viral tapi nggak mendem gitu ya, gimana ya, nggak turun gitu ya popularitasnya terus disukai sama orang iya, ya. Bener. Jadi ini nggak pernah ada yang apa ya, pokoknya kalau hujan dikit atau lagi pusing nih makan seblak gitu ya. Betul. Kan. Terus juga seblak tuh banyak jenisnya nggak sih Mbak Indri? Banyak banget. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kita langsung aja masak dulu nih Kak Zara. Jadi kita tumis dulu di sini, panasin minyaknya dulu. Oke, nah ini tuh bumbu halusnya tuh apa aja sih Mbak Indi tadi bahannya? Nah, bumbu halusnya itu pastinya kalau si seblak itu ciri khasnya pakai kencur ya Kak Zara. Jadi bumbu halusnya tuh udah ditambahin kencur. Bikin tambah apa ya, kayak ciri khas seblak banget gitu ya? Ciri khas seblak itu pakai kencur. Terus aku juga pakai agak ini ya. Agak heboh nih tumisnya. Oke, ini terus pakai kemiri juga, pakai bawang merah, bawang putih, terus cabai merah keriting, sama cabai rawit. Nah, cabai rawitnya di sini aku pakai 10 buah nih. Wah, jeletot banget ya. Gitu, iya. Wah, ini pedas bahkan banget mungkin nih. Ada dari sebagian orang yang merasa kok cuma 10 doang gitu iya, ya. Mungkin ada yang suka lebih pedas lagi. Ini kira-kira kalau cabainya 10 tuh level berapa nih Mbak Indi? Kan seblak tuh suka ada level-levelnya ya. Kayaknya ini masih level 3 deh. Oh, level 3 ya? Masih bisa 5 gitu ya, 5 mungkin 20 buah lah cabenya gitu. Oke, ini sambil Mbak Indri numis aku mau bacain absen-absen ya. Iya, dari warga Facebook nih udah rame banget nih Mbak Indri yang nonton nih. Ada yang nanya nih, asli makanan seblak ini berasal dari kota mana ya Kak? Nah, kalau seblak ini tuh aslinya dari Jawa Barat nih ya, atau Bandung gitu ya. Jadi pertama dipopulerkan dari sana. Mungkin ada singkatannya kali ya, cuma aku nggak tahu ya, karena makanan-makanan Bandung tuh biasanya ada singkatannya gitu ya. Iya, bener-bener. Cireng, cimol gitu kan, ada singkatannya nih. Mungkin yang warga Bandung tahu nih ya seblak tuh singkatannya apa sih gitu ya, kepanjangannya boleh di-share nih sama kita. Nah, ini jadi kita tumis dulu si bumbu halusnya. Tadi minyaknya udah dipanaskan, kita tumis bumbu halusnya. Apinya jangan besar-besar supaya dia bener-bener mateng, terus nggak langu gitu ya bumbunya ya. Jadi apinya nggak usah gede-gede nih Sobat. Sambil diaduk-aduk, jangan lupa. Oke Mbak Indri, tadi kan kita nebak-nebak nih ya seblak tuh apa nih. Setelah aku googling, ternyata tuh seblak itu tuh berasal dari kata nyeblak dalam bahasa Sunda yang berarti tuh mengagetkan. Jadi tuh kayak jadi dari pas makan tuh gitu ya, kaget gitu, pedes gitu pedes ya gitu. Nah, dari itu Mbak, bahasa apa, kata-kata seblak gitu kata-kata sehari-hari gitu kali ya. Iya.
Ini udah mulai kecium banget Kecium ya banget. baunya ya, wangi-wangi kencur gitu nggak nih Kak Zara? Iya, beda gitu Mbak sama kayak kalau tumisan sambal yang lain gitu ya. Ini tuh ada aroma-aroma Terus kencurnya. salah satu ciri khas kalau lagi beli seblak atau bikin seblak biasanya bumbunya tuh bikin batuk Kak. Iya. Saking pedesnya Saking ya pedesnya, kan. tapi katanya kalau batuk juga berarti bumbunya tuh enak Mbak rasanya. Nah, ini udah ada yang batuk belum ya di sini? Bentar lagi Kayaknya udah ada kayaknya yang deh. kedip-kedip nih di sini nih. Udah Sama mata tuh kepedesan. agak-agak pedes gitu ya Mbak Indri ya. Jadi harus memang jauh-jauh gitu ya. Kayaknya kalau misalkan beli seblak mending ditinggal aja ya biasanya Beli ya. ngambilnya pas sudah jadi gitu ya. Oke, ini ada yang absen lagi nih Mbak dari warga Facebook. Halo Buan Halo. Kendal, Kota Jawa Tengah hadir. Halo, selamat bergabung. Dari Lili Lasir, Depok hadir. Halo Depok. Nah di Depok nih pasti banyak banget nih yang jualan seblak. Iya, jadi kayak seblak tuh nggak cuma di Bandung aja, udah merajalela Iya, udah. kemana-mana gitu. Di tempat aku aja bisa, aduh aku udah mau batuk nih ya. Sama nih, hidung aku udah gatel-gatel nih Mbak. Di tempat aku aja itu udah pokoknya banyak banget nama-nama seblak yang terkenal dan biasanya setiap orang punya apa ya Ciri khas. langganan Oh, gitu iya. ya, langganan masing-masing gitu. Oke, ini aku kan warga Jakarta Timur, Duren Iya. Sawit ya Mbak ya. Ada seblak yang menurut aku tuh enak banget Mbak. Dia tuh dijualnya tuh dari awalnya tuh di BKT. Nah mungkin nih warga Jakarta Timur nih tahu ya namanya tuh, nggak apa-apa nggak Mbak nyebut merek? Boleh kali ya, Boleh. nggak apa ya. Ini dia sebenarnya UKM gitu sih kayak Oh namanya iya, tuh jadi tapi terkenal nih daerah Jakarta Timur. terkenal Mbak. Nah ini jadi developers kita potong dulu nih ya Kak Zara. Oke, Jadi oke. kalau udah mulai kering kayak gini kita tambahin sedikit air kaldunya. Jadi dia supaya apa namanya bumbunya tuh bener-bener apa ya kering gitu terus nggak langu. Oke, ini tadi Bener-bener kaldunya mateng pakai gitu. kaldu ayam ya Mbak ya? Iya. Oke, ini tadi melanjutkan yang tadi ya. Jadi itu kalau di Jakarta Timur tuh ada Mbak namanya tuh seblak wakwaw. Nah itu tuh menurut aku tuh kayak enak banget gitu. Dia tuh tipe seblak yang kayak nyemek-nyemek gitu Mbak Indri. Nah ini tuh kita bikinnya seblak yang berkuah atau yang Nah sesuai agak nyemek? request bisa. Oh gitu ya. Mau yang apa nih sesuai? Kalau Mbak Indri tim apa nih? Aku tim yang itu sih nyemek gitu Yang enak nyemek ya. iya. Kalau yang Jadi nggak terlalu apa ya berkuah gitu, tapi pokoknya pengennya yang kental gitu. sama benar. Enak kan kalau Iya iya kental. betul. Oke, ini dari Umulif Padang hadir. Halo. Halo, selamat bergabung. Kalau di Padang banyak juga nggak sih yang jual seblak? Boleh di-share kali ya? Oh iya, mungkin udah nyampe ke Padang juga nih ya, seblak-seblakan Betul. gitu Soalnya ya. kalau di Jakarta sih kayaknya setiap Udah. makan ke setiap kelurahan kali ya ada tuh Iya, ya yang jual bener. seblak ya. Oke. Nah jadi itu tuh tadi salah satu tipsnya kalau Sasa Lovers mau jualan seblak. Jadi si bumbunya tuh kan biasanya di stok dulu ya. Jadi misalkan kita udah tumis banyak, jadi nanti tinggal sendokin aja. Kalau misalkan dia mau level 1, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok gitu. Nah jadi ini bisa dikalikan untuk Sasa Lovers jualan seblak. Jadi bumbu halusnya ini nih dasarnya gitu. Oke. Terus ditambahin air kaldunya sedikit saat numis supaya dia Aduh, udah agak mulai batuk-batuk agak nih ini ya. Sebentar ya Sasa Lovers nih minta maaf dulu nih. Oke. Nah, ini Sasa Lovers yang baru join boleh banget nih absen-absen lagi atau mau nanya-nanya boleh banget. Seputar perseblakan atau mau request makanan-makanan yang pedas lainnya boleh banget, nanti kita bikinin resepnya. Oke, ini aku sambil bacain absen lagi dari Muji Darman. Dari Netherlands hadir nih Kak. Wah, jauh banget ya. Jauh banget Jauh ya, banget Zara nih. ya. Di sana dia pernah bikin seblak nggak ya nih? Terus dari Aminah Hussein Mungkin Malaysia. agak susah kencurnya kali ya. Iya benar-benar. Soalnya kayak bahan-bahan Asia tuh susah gitu nggak sih Mbak Iya, nyarinya? betul. Oke, dari Aminah Hussein Malaysia hadir. Halo, terus nih Mbak kata ada yang curhat nih, aku cabenya dua buah aja nggak kuat pedes katanya. Oh tim-tim apa ya level-level setengah kali Iya. ya. Level setengah bukan satu lagi. Oke, ini dari warga Instagram ada yang nanya nih Mbak, rendam kerupuknya berapa lama ya baiknya Kak Indri? Nah rendam kerupuknya itu kurang lebih kayaknya 3 jam gitu deh Kak. Jadi dia benar-benar sampai apa ya layu tapi nanti nggak kelodohan gitu karena kan dia masih akan dimasak lagi tapi dimasaknya memang nggak terlalu lama. Jadi sebenarnya dia sampai lembek aja gitu. 3 jam kurang lebih. Oke, kalau beda nggak sih Mbak hasil kalau kita rebus gitu sama direndam gitu Mbak? Nah lebih kan kalau mau jualan kan biar cepet gitu ya. Memang lebih oke kalau direndam Kak. Jadi kalau misalkan direbus aja dia malah gampang apa?
hancur gitu ya, apa ya, pecah gitu ya kalau kelamaan ya. Oke, jadi baiknya tuh direbus, direndam aja ya. Nah ini salah satu trik penjual-penjual seblak biar warnanya merah banget. Jadi ditambahin cabai bubuk nih Kak Zara. Oke. Gitu. Ini udah pakai cabai rawit, pakai cabai bubuk lagi. Makin pedes nih ya. Makin. Ini aku mau cobain yang Mbak Indri kalau udah jadi. Boleh, boleh. Oke, ini ada yang curhat lagi nih. Paling suka lihat live masak-masak walaupun nggak bisa masak katanya. Nah mungkin ya dari live ini bisa coba-coba sendiri. Gitu Karena ini ya. juga gampang nggak sih Mbak? Cuma ditumis-tumis gampang aja, banget, terus dimasukin topping-toppingnya gitu. Gampang banget bener. Oke, ini dari Kayla Septiani nih Mbak. Assalamualaikum, wah makanan favorit anak aku nih katanya. Wah, anak-anak aja suka ya. Luar biasa nih anak-anak makannya pedas nih ya. Oke, ini aku sambil bacain absen lagi dari warga YouTube nih ya, dari Rika. Halo, Bekasi Timur hadir. Oke, ini Mbak ada yang nanya. Kalau dijual kira-kira berapaan nih Kak? Nah kalau dijual itu ada juga tuh sekarang model-model seblak yang yang jualannya per topping Kak. Jadi kalau Kakak mau tambah 2 topping iya, jadi benar. harganya berapa. Kalau tambah 3 topping jadinya berapa. Terus levelnya berapa nanti harganya beda lagi gitu. Jadi tergantung si lovers mau jualan yang kayak gimana. Oke, disesuaikan aja ya. Nah, oke. Wah, ini rame banget nih Mbak Indri yang nonton live-nya nih. Nah ini aku mau nanya dong Mbak Indri, ini kan kita pakai ceker ayam ya. Ini ada tips nggak sih Mbak gimana mengolah ceker ayam gitu supaya dia empuk terus nggak bau gitu cekernya? Nah kalau ceker itu biasanya kalau di sajian sedap biasanya digeprek dulu Kak sebelum direbus. Jadi digetok-getok gitu pakai ulekan gitu. Nah nanti baru direbus. Nah rebusnya itu pakai air yang masih dingin atau belum mendidih. Jadi nanti dia keluar kaldunya bisa dipakai untuk kuah seblaknya. Oke. Nah itu pilih seblaknya harus yang oke sih ya Kak supaya dia nggak bau. Nah biasanya kan kalau dari pasar tuh kita cium dulu kalau dia udah agak bau busuk, jangan dipilih yang kayak gitu. Oke, nah ini kalau misalnya seblak kan juga sering ada yang pakai sayap ayam ya Mbak, itu sama juga apa enggak nih Mbak? Untuk biar empuk atau enggak sama juga. Jadi kalau sayap itu malah lebih cepat empuknya daripada si ceker. Kalau ceker butuh waktu yang agak lama nih lovers. Nah ini warnanya udah merah banget. Wow. Ini bisa langsung kita tambahin kaldunya. Oke. Ini Mbak Indri mau bikin yang berkuah gitu ya Mbak ya? Iya, jadi mau bikin yang tapi nggak berkuah banget sih karena nanti dimasak agak lama supaya ngeresep gitu. Oke. Nah ini salsa lovers yang baru join boleh banget nih ya absen lagi. Terus nontonnya tuh dari mana aja, cuaca di sana gimana juga. Ini tuh cocok banget ya Mbak. Tadi kita habis tiba-tiba hujan besar ya Mbak ya. Betul. Makan seblak nih cocok banget. Makan seblak. Oke, nah ini masukin telur nih Mbak. Aku tuh kayak mendengar rumor-rumor katanya kalau masukin telur tuh jangan pas udah masuk bumbu gitu, kata nanti bumbunya nggak kerasa gitu Mbak. Nah jadi tadi kan kita numis. Nah biasanya ada yang kalau mau bikin nasi goreng, mie goreng itu tuh pas numis bumbunya masih di wajan rata gitu ya, terus dituang sama telur. Nah biasanya bumbunya itu malah nyampur ke telur. Betul. Jadi bukannya nanti bumbunya untuk ngelumurin si mie-nya, si nasinya, tapi malah udah nempel duluan ke telurnya. Jadi sebaiknya kalau mau ditumis telurnya, mendingan bumbunya tuh dipinggirin dulu. Oke. Bumbu dipinggirin, terus nanti telurnya di pinggir sebelahnya yang masih kosong itu. Oke, jadi nggak nyampur sama bumbunya ya? Iya betul, terus diorak-arik baru diaduk lagi sama bumbunya, baru dituang bahan-bahan selanjutnya. Kalau aku di sini mau bikin ininya nih telurnya berserabut, jadi kayak kita masak mie gitu Kak. Jadi nanti kan kental-kental gitu. Oke, Ini berarti kita kan udah mulai mendidih, jadi kita langsung masukin aja semua bahan-bahannya nih. Oke, ini masukin daging ayam yang Mbak Indri ya. Ini pakainya bagian dada apa paha nih Mbak? Ini pakainya bagian paha nih, karena salah satu kesukaan aku juga Kak, supaya dia rasanya gurih gitu ya. Aku juga tim paha Mbak, soalnya kayak lebih berlemak gitu ya kalau paha. Lebih berasa gitu ya. Oke, ada yang nanya nih Mbak, tadi apa sambalnya tuh bumbunya apa aja? Mungkin baru join nih. Nah, bumbunya itu pakai bawang putih, bawang merah, kencur, kemiri, terus pakai cabai keriting juga, Pak. Dan pastinya pakai cabai rawit merah.
Oke, nah ini sase lovers. Si ceker itu tuh kayak gini nih Kak, jadi dia nempel-nempel gitu karena dia tuh punya kandungan lemak yang tinggi. Nah itu bagus banget tuh untuk apa namanya kaldunya gitu ya untuk kita konsumsi. Oke, nah ini sase lovers yang baru join mungkin ketinggalan ya tadi resepnya itu apa aja. Betul. Jangan khawatir karena nanti full resepnya itu akan kita share setelah live-nya ini berakhir. Nah, iya betul, bahkan sampai garamnya ya Kak, garam, gula, pokoknya semua nanti lengkap. Betul, akan kita share di caption di IGTV, terus ada di Facebook dan di YouTube-nya Sajian Sedap. Jadi stay tune terus sampai akhir live ya Sase Lovers. Ini kelihatan nih Kak ya, merah banget merah gitu banget. Ya. Jadi kuncinya tuh tadi itu Sase Lovers di cabai bubuknya. Jadi supaya dia warnanya merah banget menyala karena kan kalau Kak Zara suka lihat gak sih kalau apa namanya restoran seblak yang udah ternama, ada tuh salah satunya di Tanjung Duren, tahu gak sih? Tahu Mbak. Namanya terkenal banget tuh dia merah banget, itu tuh bikin apa ya? Pengen nyobain gitu ya. Karena warna merahnya itu. Tapi aku pernah Mbak, tapi aku sampai nangis loh Mbak. Berarti dia pedes banget ya. Iya. Padahal level berapa? Level 1 apa level 2 gitu aku karena aja sampai mau nangis apalagi. Padahal aku suka pedas juga, tapi aku agak nggak berani gitu ya nyobain karena saking lihat merahnya gitu. Sase Lovers. Jadi kalau Sase Lovers mau jualan, bumbu halus tadi yang udah ditumis, nah itu tuh Sase Lovers apa ya angkat gitu ya. Nanti jadi kalau ada yang mau beli, tinggal panasin aja sih kaldu ayamnya, ditambahin dengan misalkan mau 1 sendok level 1 gitu ya, dengan bumbunya direbus, dimasukin bahan-bahannya udah jadi nggak perlu numis-numis lagi di depan penjualnya gitu Kak, bumbu halusnya bisa di stok. Oke, jadi udah sedia gitu ya bumbu halusnya ya? Udah sedia, betul. Ya ini kita masukin ya si kerupuk yang udah direndam ya Mbak Indri. Nah, ini kalau misalnya kan seblak tuh suka ada yang pakai mie kuning, pakai kue tiaw gitu ya. Oh ya campur-campur ya, ada sekarang pakai yang kerupuk apa tuh keriting-keriting itu loh. Tahu gak Kak? Makaroni Mbak, apa? Kerupuk tapi yang kayak kerupuk kaleng tapi yang masih mentahnya. Oh iya yang kecil ya, ada gitu kan. Pokoknya kerupuknya udah macem-macem banget ya sekarang ya. Nah itu kalau misalnya kita pakai mie-mian nih Mbak, ini kita masukinnya tuh pas udah apa ya maksudnya si mie-nya ini masih mentah atau dia udah mateng gitu Mbak? Nah kalau mie-nya itu biasanya kan udah direbus dulu, jadi mending terakhir aja dimasukin ya, atau bahkan ditaruh aja di mangkok nanti tinggal dituang aja kuahnya. Oke, biar nggak lodoh ya mie-nya ya. Kalau si seblaknya ini kan atau si kerupuk kanjinya ini kan memang perlu dimasak lagi ya Kak ya. Oke, nah ini aku bacain absen-absen lagi nih ya Mbak Indri dari follow Facebook nih dari Lia Meliana Cikarang hadir. Halo Cikarang, selamat bergabung. Nah ini kita masukin telurnya, terus langsung diaduk-aduk supaya dia berserabut, terus kental gitu ya. Oh jadi si telurnya ini bikin kental juga ya Mbak Indri ya? Betul, bikin kental juga. Oke. Nah Mbak Indri ini kalau misalnya ada yang nggak suka pedes nih, kira-kira tuh cabenya tuh dihilangin atau dikurangin gimana nih Mbak? Nah ini apa namanya ya, ini kelebihan dari seblak yang nggak bisa kita kurangin. Oke, apa tuh? Ya? Jadi memang si cabai ini adalah kunci dari seblak, tapi kalau Sase Lovers memang nggak kuat pedas bisa aja cabenya cuma 2 gitu ya. Nah bisa ditambahin, kalau mau tetap merah bisa ditambahin cabai bubuk, karena cabai bubuk itu rasanya nggak terlalu pedas, jadi dia cuma untuk kita tambahin warna merahnya. Oke, jadi pakai cabai bubuk aja bisa ya Mbak Indri ya? Bisa. Oke. Pakai cabai keriting aja kalau misalkan nggak suka pedas. Karena cabai keriting kan nggak terlalu pedas ya. Terus kita tinggal masukin bahan-bahan lainnya nih ya. Pakai garam, terus kaldu bubuk. Biasa nih kalau si seblak nggak pakai kaldu bubuk kurang seblak ya. Iya, kurang ada mecinnya gitu ya Mbak ya? Wajib pakai mecin. Oke. Ini dari warga YouTube nih Mbak, dari Diajeng Asri. Halo, makasih hadir Mbak Indri. Halo, selamat bergabung, makasih. Halo, hujan deras nih Kak, cocok banget makan seblak kayaknya. Cocok banget ya, cocok langsung banget. aja bikin di rumah nih. Nih, itu dia nanya nih Mbak, level yang nggak paling pedes Kak, request mungkin ya. Aduh, ini mau beli ya, tapi aku nggak jualan nih, nanti ya kalau jualan ya. Oke. Nih, nanya lagi nih Mbak, kalau seblaknya dijadiin frozen bisa nggak sih? Terus bumbunya harus dibuat kering atau pasta gitu? Bisa banget nih kalau misalkan Sase Lovers mau jualan yang, karena sekarang banyak ya Kak ya yang jualan seblak-seblak frozen gitu.
Kerupuknya sih biasanya belum direndam Kak, jadi memang masih yang kering-kering gitu nggak apa-apa, atau pastanya juga, atau nanti kan bakso-baksoannya jangan lupa untuk divakum. Si bumbunya juga dibuat seperti pasta, terus pakai mesin vakum gitu, atau bisa Seselfers vakum manual kayak yang ada di tipsnya YouTube Sajian Sedap gitu. Nanti disimpan di freezer baru dijual. Oke. Ini udah mulai mateng nih. Aduh, aku ngiler banget nih Mbak Hendri ngeliatnya nih. Wah, nih Mbak Hendri sekalian. Berasap ya. Jangan lupa terakhir bawang daunnya. Oke. Udah deh, cepet banget kan? Cepet banget, cuma 20 menitan ya Mbak ya. Jadi kalau si seblak itu kuncinya ada di itunya ya, bumbunya ya, bumbu tumisan bumbunya. Jadi kalau Seselfers bener rumis bumbunya, kan tadi aku udah kasih tips-tips ya, jangan lupa menggunakan api kecil, tambahin sedikit air kaldu saat menumis bumbunya. Nah itu tuh pasti dijamin bumbunya nggak langu dan enak banget. Oke, nah Ini ini kental nih Kak jadinya Kak. iya Enak banget betul. tuh. Ini sih Padahal tadi kalau- pakai kaldunya lumayan banyak ya Mbak ya. Iya lumayan banyak karena tapi kita isinya banyak jadi dia tetap kental dan pakai telur tadi. Oke. Telurnya nggak diorak-arik di awal tapi dimasukinnya kayak bikin mie gitu ya. Oke, nih Jadi kocok BTW lepas aja. telur nih tadi kan Mbak Hendri bilang telur nih ya. Ada juga nih yang nanya nih, dengar-dengar tips menuang telur agak tinggi supaya dia berserabut, bener nggak nih Mbak? Benar bisa juga tapi bisa juga langsung diaduk gitu ya. Jadi mendidih dituang terus langsung diaduk nanti dia akan berserabut. Oke. Nih udah ada platingnya siap disajikan. Mbak Indri, tim yang kalau makan seblak pakai ceker apa enggak nih Mbak? Aku kebetulan nggak bisa makan cekernya ya. Sama dong, aku juga agak kurang ini ya, kurang jago gitu makan ceker. Kurang jago. Jadi aku tim ayam aja lah, ayam suwir gitu ya. Atau sayap oke lah ya, sayap kan bertulang juga tuh. Oke. Nah Tuh, nih Mbak aku Indri tim kemarin tim tuh sempet seruput rame buah. nih Mbak di Apa tuh? Twitter tentang seblak. Jadi tuh Kenapa ada nih? YouTuber yang kaget gitu Mbak. Ada orang makan seblak tuh pakai nasi. Nah ini sebenarnya tuh cocok gak sih Mbak makan seblak pakai nasi? Aduh, fun fact banget ya. Aku tuh juga makan seblak pakai nasi. Oh, sih. gitu. Enak banget kan kuahnya. Kayak lauk jadinya ya. Iya, cuma biasanya nggak pakai si kerupuknya. Jadi sih kayak tumisan aja sebenarnya kan, Oh, gitu. karena kuahnya enak, jadi dipakai nasi tuh enak banget tau Kak. Seselfers ada makanan paling aneh apa nih yang dimakan pakai nasi? Boleh ya Iya, campur di-share ya? paduan makanan aneh apa nih ya? Soalnya biasanya kan kayak seblak tuh udah ngenyangin gitu ya. Emang menurut Kak Zara seblak pakai nasi aneh nggak? Menurut aku aneh Mbak. Aneh ya? Aneh. Karena seblak menurut aku udah ngenyangin gitu, terus tambah nasi bener. lagi jadi wah, Jadi kenyang biasanya banget. aku tuh memang nggak pernah habis makan seblak sendiri. Jadi Oke. biasanya pasti sharing gitu. Nah aku makan pakai nasi biar kenyang. Karena aku nggak kuat pedas juga sih sebenarnya salah gitu. satunya. Tapi enak tahu, cobain deh. Oke nih mungkin Seselfers boleh nih ya sharing-sharing. Aku tim yang apa-apa pakai nasi nih Oh, soalnya. gitu ya. Indomie pakai nasi juga nggak Mbak? Kadang. Oh, kadang. Tergantung ya. Oke. Ini udah jadi nih ya Seselfers. Udah jadi nih cekernya mau berapa Kak? Ya kayak jualan ya. Ini enak banget. Ini mungkin yang ngiler di rumah jangan lupa untuk recook ya karena gampang banget bikinnya. Gampang banget Tinggal bikinnya. ditumis-tumis aja terus dimasukin toppingnya sesuai selera juga nggak apa-apa kan ya Mbak Betul. Indri? Terus kalau memang pencinta seblak banget, si bumbu halusnya bisa disetok taruh dalam kulkas, wadah tertutup. Nanti kalau mau bikin tinggal masukin aja ke kuah kaldunya. Jadi deh. Jadi deh Pokoknya bisa makan cepet. seblak tiap hari. Jadi kalau setiap hari suka makan seblak, gak usah numis-numis. Orang serumah nggak kebauan tiap hari ya. Oke, tapi agak serem juga ya Mbak makan seblak tiap hari ya. Siapa tahu kan ada yang pencinta banget kan ya, nggak tahu nih. Ini udah jadi nih Seselfers. Gimana nih, gampang banget kan Gampang ya? banget. Gampang banget nih, paling yang lama ngerebus ceker ya paling. Iya, sama ngerendam kerupuknya ya Mbak ya. Iya bener, jadi bisa dari nggak malam juga sih ya, subuh bangun tidur gitu ya. Kalau sarapannya mau seblak Aduh ya, bahaya. serem tapi ya. Nah Oke. udah kali ya Kak Zara, ada yang mau nanya-nanya lagi nggak nih? Ada yang curhat nih Kak, terakhir tuh? nih ya. Jadi pengen mana pas banget lagi hujan. Sama, di sini lagi geluduk Iya makanya tiba-tiba. kita bikin, karena kita hujan terus pengen apa yang anget-anget ya, biar Seselfers juga terinspirasi dan mau buat, kita bikin hari ini seblak gelatot nih. Gimana nih Oke. Seselfers? Udah terinspirasi untuk recook atau belum? Nah kalau udah pengen recook tapi belum ada bahan-bahan ya, jangan lupa save dulu nih ya videonya, karena nanti kan setelah live akan di save di sosial media kita. Seselfers save dulu, nanti kalau mau buat lihat lagi videonya. Nah sampai di sini dulu live kita hari ini, sampai bertemu di live berikutnya. Bye bye. Bye-bye.